Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa bersua kembali di channel YouTube Wafid Center. Mudah-mudahan ini bisa membawa barokah dan manfaat untuk syiar daripada agama Islam. Sahabat muslim, bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, kita berusaha keras untuk selalu menjadi manfaat. Karena Rasulullah selalu berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia itu adalah yang selalu menebar manfaat untuk orang banyak. Dan alhamdulillah wa syukurillah, pada saat kali ini kita akan berusaha untuk mengajak sahabat muslim melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, terutama ketika kita menghadapi kehidupan ini. Hidup di dunia ini kadang ada lagi di atas, kadang ada lagi di bawah. Kadang senang, kadang juga berduka. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang juga berlimpah dengan harta, kadang juga sebaliknya. Begitu juga dengan alam dan sekitarnya. Terkadang alam ini datang dengan membawa kemarau yang sangat panjang, sehingga membuat banyak penghuni dunia ini merasa kekeringan. Begitu juga alam ini selalu mengantarkan hujan dengan begitu derasnya. Setiap hari hujan lebat, sehingga hujan itu seakan-akan membawa mudarat, malapetaka banyak di sebagian orang. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu saat kali melihat hujan turun lebat, beliau selalu berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, artinya apa saja yang ada di sekitar kita, terutama dari intern kita, dari diri kita sendiri, kita ketemu dengan orang lain eksternnya, eksternal, internal dari kita, eksternalnya dengan orang lain, maka berusaha untuk meminta manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa saja yang turun dari langit terus keluar dari bumi, kita minta sama Allah biar dijadikan manfaat. Adapun salah satu bencana yang paling besar, yang 2 tahun yang lalu sudah sangat dialami oleh seluruh pelosok dunia, yaitu bencana COVID-19. Virus corona yang melanda dunia ini menjadikan dunia ini mati, tidak punya aktivitas, baik pekerjaan, baik juga sekolahan, baik seluruh aktivitas manusia berhenti dalam waktu 2 tahun. Dan itu Allah sudah kasih ujian. Dan kita berdoa, terus berdoa, supaya apa yang Allah turunkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, biar Allah jadikan manfaat. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan biar kita ini selalu menjadi manfaat. Yang pertama, taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Terus jangan bosan-bosan, dekatkan Allah, beribadah kepada Allah, karena dengan cara mendekatkan diri kepada Allah itu adalah cara terbaik untuk mendatangkan pertolongannya. Karena
hanya dengan kepada Allah, ya kita beribadah, kita bertaqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Dan segala permintaan kita ketika kita sudah dekat dengan Allah, pasti Allah berikan. Satu pembelajaran dalam Al-Quran yang selalu kita baca, dan ayat ini selalu kita berulang kali, terutama ketika kita dalam keadaan sholat, yaitu surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat ini memberikan pembelajaran buat kita. Ya, jadi syarat orang untuk bisa mendapatkan atau dikabul segala permintaannya, minta tolong kepada Allah, satu, harus didahului dengan iyyaka na'budu, yaitu melakukan taqarrub, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang Betawinya, pokoknya lu ibadah aja dulu sama Allah, nggak usah dihitung-hitung, nggak usah yang lain. Pokoknya setelah ibadahnya maksimal, taqarrubnya maksimal, baru kata Allah, wa iyyaka nasta'in, baru kita minta apa yang kita mau. Minta segala pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan segala apa yang kita minta. Dengan syarat tadi pertama, iyyaka na'budu, harus beribadah dulu. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah kita beribadah, ya, bertaqarrub, dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah engkau sekutukan dengan apapun. Karena ketika kita menduakan Allah, menyekutukan Allah, ya, maka itu akan menutup segala sesuatunya. Ya, terutama tertutup pintu surga buat kita. Tidak pernah bernilai pahala, tidak pernah bernilai apapun seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji dan umrah kita, kalau di dalamnya kita mendapatkan tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, Allah kita sekutukan dengan apapun. Nah, na'udzubillah ya. Ya, jadi karena dialah Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan cobaan, Allah pula yang memberikan kemarau panjang, Allah juga yang menyebabkan ini terjadi, maka Dia pula yang akan melenyapkan segalanya. Jadi kalau Allah turunkan hujan, pasti Allah menurunkan manfaat. Kalau Allah turunkan virus corona yang begitu dahsyat buat kita, masyarakat dunia, pasti Allah juga akan menghilangkan. Nah, terbukti bahwa dalam 2 tahun, ternyata virus corona hilang begitu saja. Maka ada satu riwayat, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Nah, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ada seseorang dilanda penyakit, pasti Allah sudah siapkan obatnya. Nah, terkadang kita belum pandai untuk menemukan obatnya. Ya, belum bisa. Ya, dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba da'ud da'i bara'a biidnillahi azza wa jalla. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk satu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, buat sahabat-sahabat Muslim yang sampai pada saat ini masih merasakan penyakit yang sedang dilanda atau sedang dirasakan, sedang dihadapi, jalan keluarnya adalah dekatkan Allah. Nah, Allah sudah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan kita banyak beribadah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Pasti Allah akan menolong apa yang kita minta kepadanya. Ya, karena setiap penyakit sudah pasti ada obatnya. Nah, jika obatnya ketemu, maka Allah akan sembuhkan itu. Ya,
tugas kita adalah satu, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berikhtiar terus. Ya, berikhtiar, berusaha dan berusaha. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan itu, Allah pula yang akan melenyapkan itu. Nah, tugas kita adalah ud'uni, mintalah kamu kepadaku, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku jawab. Nah, ini maka kunci agar kita keluar dari malapetaka, kebinasaan, bencana, musibah dan lain sebagainya. Kunci pertama adalah taqarrub ilallah. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita tertimpa malapetaka, bencana, musibah dan lain sebagainya, adalah tawakkal 'ala Allah. Ya, kalau tadi pendekatan diri kita kepada Allah, kalau sudah kita dekat sama Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal itu menyandarkan diri, mewakilkan atau menyerahkannya hanya kepada Allah. Karena kan kita punya Allah. Nah, untuk apa selama ini kita yakini kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak kita sandarkan. Ya. Jadi kita punya masalah, kita balik sama Allah. Kita punya penyakit, kita balik sama Allah. Kita punya kesulitan, kita balik sama Allah. Kita punya malapetaka, kita balikkan semua kepada Allah. Kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyerahan atau sifat tawakal ini ada setelah adanya taqarrub. Setelah adanya usaha. Nah, taqarrub itu bagian dari usaha kita untuk menuju pendekatan diri kepada Allah. Nanti setelah kita dekat sama Allah, Allah serahin sama Allah. Nanti Allah yang akan mendatangkan solusinya. Sama halnya kalau kita kiaskan, ya, kita ingin mengharapkan sesuatu dari seseorang. Ya, kalau kita udah dekat dengan dia, melayani apa yang dia mau, menjalankan apa yang dia perintahkan, menyenangkan apa yang dia senangi, maka pasti ketika dia sudah senang dengan kita, ketika kita sudah patuh dengan perintahnya, ketika kita sudah tunduk dengan ajarannya, maka pasti apa yang kita mau dikasih. Bahkan yang tidak kita minta pun dikasih. Nah, logikanya seperti itu, ya kan? Nah, ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah punya sifat tawakal, ya. Tetap harus didahului dengan ikhtiar atau atau usaha. Nah, itu manusiawi. Ya, sebagai salah satu sunnatullah yang kita lakukan. Jadi nggak bisa orang itu langsung tawakal saja tanpa harus menyerahkan terlebih dahulu apa yang bisa kita usahakan. Berusaha taqarrub kepada Allah, kemudian serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertawakal akan memperoleh kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istimewanya nih. Ketika kita punya sifat tawakal, ya, semuanya kita serahkan kepada Allah, Allah yang akan menyukupinya, menyempurnakan, menutupi kekurangan itu, ya kan? Karena ia menjadikan Allah sebagai wakil terbaiknya. Ya, sebagai wakil terbaiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, gitu kan? Ini kan salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika semuanya sudah Allah serahkan kepada Allah dan Allah menjadi wakil kita, wa ni'mal wakil. Ya kan? Maka Allah akan memberi kecukupan. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke dalam api yang sedang berkobar-kobar. Ya kan? Apa yang perlu dibantu ketika Jibril alaihissalam menawarkan diri? Kata Nabi Ibrahim, saya cuma bisa berserah diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu. Ya kan? Ketika sudah semuanya diserahkan sama Allah, api yang zatnya panas berubah menjadi dingin. Nah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Dialah yang memberikan rezeki dari mana aja yang tidak pernah disangka-sangka. Kalau kita sudah dekat sama Allah,
Kemudian Allah kasih rezeki dari mana aja. Itu yang tadi saya maksud. Kalau kita kiaskan, kalau Allah sudah senang dengan kita dan kita selalu melakukan apa yang Allah perintah, yang tidak kita minta, Allah kasih. Rezeki dari mana saja Allah yang mendatangkan tersendiri. Makanya kata Allah ditekankan dalam surah Tolak ini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, setelah kita berusaha beribadah, serahkan semua kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Ya, sesungguhnya Allah itu melaksanakan urusannya. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah itu pasti mampu, ya kan? Ini surah Tolak. Dalam ayat lain surah Al-Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah punya azam, niat yang bulat, tekad yang kuat, nah, ada usaha dulu, baru serahkan sama Allah. Nanti maka Allah lah yang akan mencukupinya. Dan Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang bertawakal. Nah, terkadang kita, ya kan, usahanya maksimal, tapi rasa penyerahan diri kita kepada Allah yang begitu kurang. Ya kan? Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa keluar dari malapetaka, mahara bahaya, bencana yang sedang melanda kita, adalah ta'awanu. Ta'awanu. Saling tolong menolong. Ya kan? Memiliki sifat tolong menolong, ada menjalankan perintah Allah. Ya. Terutama buat orang-orang beriman, melakukan kebaikan, menjauhi kemunkaran, serta melarang ya mereka yang serta melarang mereka dalam saling tolong-menolong dalam kebatilan. Ya, seperti ayatnya yang Allah jelaskan, ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, yang diperintahkan Allah adalah tolong menolong dalam kebaikan atau dalam ketakwaan. Jangan menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, ingat, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong menolong dalam urusan dosa dan dalam urusan permusuhan. Coba kita lihat di luar sana, berapa banyak kalau giliran untuk acara yang penuh dengan kemaksiatan, banyak donaturnya, banyak yang nolongin, banyak yang bantuin. Ya, kalau giliran untuk mendatangkan permusuhan, banyak yang bantuin. Itu sudah dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya, padahal itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diajak tolong menolong masalah kebaikan ketakwaan, ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, ada orang sakit, ada orang yang tidak bisa bekerja, ya rasanya berat kita untuk bisa menolong. Tapi kalau sudah berbau dengan kemaksiatan, Masya Allah. Coba banyak konser-konser ya yang penuh dengan mendatangkan kemaksiatan, kemudian donaturnya Masya Allah luar biasa banyaknya. Nah, ini yang namanya melanggar apa yang Allah larang, ya, mengerjakan apa yang Allah larang, kemudian meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Nauzubillah ya. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Ini perintah Nabi. Maksudnya adalah kalau ada saudara kita yang melakukan kezaliman, ya, kemaksiatan. Tadi ada saudara kita kira menolong kemaksiatan, semangat. Nah, mereka itu harus ditolong, kata Nabi. Unsur akhak, tolonglah dia. Ya kan? Dengan apa? Menolong orang yang, dengan cara bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi,
tahjuruzuhu au tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruh. Nah, ya, tahjuruzuh au tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruh. Kamu cegah dia dari berbuat zalim dan sesungguhnya engkau telah menolongnya. Jadi mencegah orang melakukan itu kita sudah menolong saudara kita yang sedang melakukan kezaliman. Ya. Jadi kita kasih tahu itu cara menolong kita. Nah, kadang-kadang kita nggak enak. Nah, itu kan urusan orang kan. Urusan duit dia menolong, dia membantu kan. Nah, nanti emang urusan kita. Nah, itu adalah satu langkah yang tidak tepat ya ketika kita melihat saudara kita. Justru dengan kita melakukannya itu, menegurnya, memberikan nasihatnya, itu adalah kita dalam rangka menyelamatkan dia. Ya. Nah, sahabat muslim, sifat tolong menolong ini bukan hanya sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan hanya perintah Allah. Tetapi Rasulullah sudah berjanji untuk orang-orang yang selalu menolong saudaranya. Karena di situ akan datang pertolongan Allah. Ini satu prinsip hidup nih. Ya, harus dijadikan prinsip sahabat muslim ya. Kalau kita ingin ditolong Allah, maka sering-seringlah menolong orang lain. Ya, hadisnya jelas dari Imam Muslim dan hadisnya cukup panjang ya. Cukup panjang sekali, ya kan? Saya akan tetap bacakan supaya sahabat muslim benar-benar menjadi yakin bahwa ketika kita ingin ditolong Allah, maka kuncinya adalah sering-seringlah menolong orang lain, menolong saudara kita, ya kan? Di mana hadisnya kata Rasulullah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Itu satu. Siapa yang menyelesaikan kesulitan saudara muslimnya, kurbah, satu kesulitan. Siapa yang menyelesaikan satu kesulitan saudara muslimnya dari kesulitan-kesulitan dunia, min kurab. Nah, kurbah itu mufrad atau kurab itu jama dari kurbah. Ya, man nafasa an mu'minin kurbah. Siapa orang yang bisa menyelesaikan satu kesulitan saudara mukminnya, ya, dari sekian banyak kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah. Pasti Allah akan menyelesaikan banyak kesulitannya di akhirat, di yaumil qiyamah kelak. Ya, jadi satu aja kita bisa membantu, menolong kesulitan saudara mukmin kita, maka Allah pasti akan memudahkan, menyelesaikan banyak kesulitan kita di akhirat kelak. Kesulitan di dunia lebih ringan daripada kesulitan kita di akhirat kelak. Dan kesulitan kita di akhirat itu akan Allah selesaikan, akan Allah bantu saat kita selalu membantu kesulitan saudara kita selama di dunia. Hadis masih berikutnya. Wa man yassara ala mu'sirin. Nah, barang siapa yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya, satu ya. Man yassara ala mu'sirin, satu kesulitannya, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah pasti akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, jadi ini prinsip hidup saya katakan tadi. Bahwa ketika kita punya masalah, punya kesulitan, dan ingin kesulitan kita Allah mudahkan, kuncinya adalah mudahkanlah kesulitan orang lain. Ya, mudahkanlah kesulitan orang lain. Karena kesulitan orang itu akan berbalik menjadi mudah ketika kita sering menyelesaikan atau memudahkan kesulitan saudara kita. Hadis masih berikutnya. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Semakin luar biasa nih hadisnya. Sahabat muslim ya. Barang siapa yang menutupi ya aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim, kita kan manusia biasa, pasti punya aib dalam diri kita, punya kekurangan. Kekurangannya
sering ngomongin orang, kekurangannya sering nyakitin orang, kekurangannya bersikap tidak bagus dengan orang, kekurangannya sering merengut ketika ketemu orang, kekurangannya sering menzolimi orang. Masya Allah, banyak kita punya kekurangan, ya kan? Punya aib. Ketika aib kita pengen Allah tutup, maka kuncinya adalah sering-seringlah menutup aib orang, ya, kekurangan orang. Pasti Allah akan menutup kekurangan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, gimana enggak aib kita keumbar, ke-expose, sementara kita sering mengumbar aib orang. Jadi kalau ngomongin kejelekan orang, pokoknya udah uplek dah, udah sergap, udah enak aja. Panjang waktu, berjam-jam, nggak habis-habis hanya untuk mengumbar aib orang. Ya, orang yang sering mengumbar, ya, mengguncing aib orang, maka tunggulah aib kita nanti akan Allah buka. Allah yang bukain. Nauzubillah, ya. Masya Allah. Lebih dahsyat lagi nih sahabat muslim, ya, masih hadis yang selanjutnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ini yang saya maksud tadi, prinsip. Jadikanlah ini prinsip hidup kita. Kalau kita pengen ditolong Allah, sering-seringlah menolong orang lain, menolong saudara-saudara kita. Ya, yang kita bisa. Kita bisa tolong dengan lisan, tolonglah. Kita bisa tolong dengan cuan, tolonglah. Kita bisa tolong dengan tenaga, bantulah. Ya kan? Ini kan kadang banyak. Dia punya uang, sulit, pelit. Dia punya tenaga, pelit. Dia punya mulut juga sering nyakiti orang. Ya. Jadi prinsip hidup kita, jika kita ingin ditolong Allah, maka sering-seringlah menolong saudara-saudara kita. Nah, sahabat muslim, masih hadis seterusnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Nah, ini puncaknya kan ketika kita hidup di dunia ini, kita pengen masuk surga. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, neraka dan surga. Nah, hal-hal yang di atas tadi, ya, menyelesaikan kesulitan orang, memudahkan kesulitan orang, menutup aib orang, membantu orang lain dalam kesulitan, itu kunci jalan untuk memudahkan ke surga. Ya, termasuk di dalamnya adalah ketika kita membantu dalam proses orang belajar atau mengajar, taklim, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan ilmu kita bantu, maka itu ada jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin di sisa usia kita yang tinggal beberapa saat lagi, dan kita tidak tahu kita akan sampai kapan batas ajal kita ada di dunia ini, maka berbuatlah yang terbaik buat diri kita. Berbuatlah manfaat yang sebanyak-banyaknya. Maka kenapa Rasulullah itu selalu menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ketika kita bisa bermanfaat dan itu bisa memudahkan orang lain, maka pasti Allah akan memudahkan kesulitan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.